Asik banget tuh. Tapi walaupun demikian keadaannya, merdeka lebih baik dari terjajah. Ini kita syukuri. Salah satu orang muslim desa Ngaso yang bermacam-macam suku yang tinggal di sini. Ada Jawa, ada Tapanuli, ada Minang, ada orang Melayu, ya kan? Dengan dana yang keluar dari kocek bapak masing-masing, sebegini besar masjid yang dimiliki. Saya yakin orang yang ikut menyumbang ini masuk surga. Kenapa begitu? Kata Nabi, siapa yang membangun rumah ibadah sebesar sangkak burung. Tidak mungkin rumah ibadah kita bangun sebesar sangkak burung. Tak bisa kita beribadah kecil. Tapi begitu, sebesar sangkak burung jadi tuyul orang kok. Misalnya salat dalam tubuh, ini kan sama dengan membangun istana di dalam surga. Ya? Dan pembangunan itu akan bisa lancar kalau kita merdeka. Dan kemudian merdeka itu Bapak Ibu, ya kan? Anakku dari remaja itu perjuangannya dari orang Islam. Coba baca sejarah. Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, Islam, ulama. Pangeran Diponegoro dari Jawa, Islam, ulama. Senjatanya apa? Pedang. Kendaraannya apa? Kuda. Komunikasinya apa? Kebatinan. Bab Kicau itu Tuanku Imam Bonjol itu dari Bonjol tuh, bisa nyoba kode-kodean jo Pangeran Diponegoro di Jawa. Para hebatnya itu pertolongan Allah. Mereka itu mengerahkan santrinya dengan tentara menyerang Belanda, hanya senjatanya bambu runcing. Ya, yang beliau itu hanya pedang, kendaraannya kuda. Untuk menghidupkan semangat agar mereka apa? Beliau membaca takbir Allahu Akbar. Akhirnya Belanda itu tunggang langgang, lintang pukang, lari di Indonesia ini, tinggal durian New Zealand. Itulah durian Melando. Sekarang ada orang yang alergi kalau orang Islam menyebut kafir, agar istilah kafir itu dihilangkan. Ya kan? Bapak Ibu, mereka tidak tahu kafir itu apa artinya. Engkar itu apa? Tertutup. Tertutup apa? Tertutup pintu hatinya menerima agama Allah. Atau kafir nyopinjam diurangai bola untuk menutup gawang di belakang supaya yang masuk sebola dia namanya kiper. Itu jurusnya. Tertutup hati kafir, penutup gawang kiper, untuk penyimpan kain payung koper. Mereka tidak tahu. Mereka alergi. Bagaimana menukarnya? Itu ayat Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau ada imam membaca Qul ya ayyuhan non muslim, melo di jemaah datang. Imam itu keduka ya. Tapi kalau kita bicara di muka forum, katakanlah kita dosen atau menjadi widya suara di badan diklat, itu kan pelatihan pegawai-pegawai ASN namanya sekarang.
untuk naik tingkat pangkat dan segala macamnya. Kalau saya tidak salah, PIN 1, PIN 2 itu silakan. Amerika seluruh Indonesia itu ada agamanya Buddha, ada Hindu, ya kan? Ada Kristen, ada bagaimana kita bicara dengan orang itu? Bapak-bapak yang Muslim dan non-Muslim, memang harus begitu, Pak? Bapak-bapak yang Muslim dan yang kafir, Anda boleh, Pak? Ya kan? Harus disebut non-Muslim. Tapi kalau ayat tidak bisa ditukar, maka sebenarnya saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam tidak perlu mereka itu alergi dengan istilah kafir. Orang Islam yang meninggalkan salat saja, Pak, diistilahkan oleh Nabi di dalam hadisnya kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salat faman tarakaha faqad kafara. Ikatan janji antara manusia dengan Allah adalah mendirikan salat. Siapa yang berani meninggalkannya, maka kafirlah dia. Orang Islam yang meninggalkan salat diistilahkan oleh Nabi kafir. Karena apa? Karena salat itu adalah hubungan rohaniah dengan Allah. Kalau orang meninggalkannya, terputuslah hubungan rohaniahnya dengan Allah. Atau maka dia jadi kafir, tapi dia tidak murtad. Kalau murtad itu jelas-jelas dia keluar dari Islam. Jadi kalau orang yang ada meninggalkan salat, kadang-kadang dia salat, kadang-kadang tidak, meninggal dia disalatkan, Pak. Karena dia tidak menyatakan dirinya murtad. Ada manusia ini yang aneh lagi, orang Islam. Dia sakit-sakitan, dia tidak pernah salat. Apa katanya kepada anaknya? Nah, ayah akan beli tanah di depan masjid ini. Ayah memang tidak salat. Nah, kalau ayah meninggal, kuburkan ya di tanah kita depan masjid. Boleh, bisa juga ayah mendengar suara azan. Sedangkan itu kelera kena kemusaji. Allah mati itu kan mendengar azan. Ini kan aneh orang seperti ini. Tapi tetap orang itu mayatnya bisa. Karena dia tidak keluar dari Islam, cuma dia meninggalkan salat. Istilahnya kafir. Jadi kemerdekaan Indonesia yang telah berusia 77 tahun ini, ya kan? Memang ada orang lain berjuang, tapi pejuang terbesar adalah umat Islam. Karena agama Islam mayoritas terbanyak di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita sekarang, jangankan anak-anakku yang muda ini saja, bapak yang telah berusia 70 tahun belum mencoba di zaman penjajahan. Kenapa? Penjajahan itu berakhir tahun 49. Orang yang sekarang umurnya 74 tahun belum kenal dengan penjajahan. Ya, yang akan bisa kenal itu orang yang berumur di atas 100 tahun. Itu umurnya sudah 25 itu. Ya kan? Di kalau ada yang bercerita semasa penjajahan dulu, saya di koran depan itu berjuang. Kalau ada orang setua saya ini mengatakan itu orang bohong. Jepang kalah tahun 45, membonceng lagi Belanda dengan sekutu tahun 48. 49 mereka kalah dalam perundingan. Akhirnya
kita kembali dalam pangkuan Ibu Pertiwi merdeka. Kita tinggal mengisi kemerdekaan. Sebagai umat Islam, mengisi kemerdekaan, membangun masjid sebesar ini. Dan saya dengar tadi dari pengurus, jendelanya akan ditiup, jendela Masjid Al-Hakim tepi pantai Muara Padang. Itu tak tanggung-tanggung biayanya, Pak. Itu orang yang bangun masjid itu sendiri, dia orang kaya, yang dapat pahala dia saja. Sekarang kita bersama-sama membangun, bukan pahala saja, Pak. Allah akan mengganti harta itu kembali. Bukan pahala, pahala itu gaib, akan kita terima nanti dia kita. Cobalah rasakan, kalau Bapak suka berinfak, diganti tidak oleh Allah kembali? Diganti, kita tidak tahu dari mana sumbernya. Kenapa bisa begitu, Pak Ustaz? Saya pendonor, Pak. Pendonor darah semenjak tahun 90. Sekarang tidak boleh lagi karena usia sudah lanjut. Tapi darah saya masih bisa diambil, tidak boleh oleh dokter lagi. Bapak udah tua. Jadilah banyaknya orang mengicik nambah kola tua, Pak. Tolong kombo orang rumah meninggal tak mau ganti nih. Iya. Ini kola tua begini je nih. Agilah kesempatan kena muda nih. Ini 110 kali orang yang beratnya di atas 75 kilogram itu darahnya diambil 300 cc. Jadi plastiknya itu agak besar. Semenjak tahun 90 sampai tahun 2008 kemarin, 2010 saya tidak donor lagi, ya kan? Berapa darah saya yang telah keluar itu, Pak? Sebenarnya harus mati itu juga banyak darah keluar. Coba orang lihat kecelakaan di jalan, banyak darahnya keluar, akhirnya meninggal. Tapi diganti oleh Allah dengan darah baru. Begitu juga sedekah, infak, wakaf. Ya kan? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu mengisi kemerdekaan ini, ya kan? Banyaklah berinfak untuk masjid kita yang belum selesai ini. Sama dengan darah itu, Pak, akan diganti oleh Allah kembali. Kita tidak tahu dari mana sumbernya. Kaum muslimin, ada dalam ayat yang saya bacakan tadi, man jaa bil hasanah, siapa yang datang berbuat kebajikan, 10 balasannya oleh Allah paling kurang. Ya kan? Wa man jaa bis sayyi'ah, orang yang tidak beriman terlanjur dia berbuat yang buruk. Ya kan? Apa kata Allah sesudah itu? Fala yujza illa mithlaha, tidak dibalas kecuali seumpama yang dia lakukan. Jadi kalau dosa itu kita bikin, Pak, 1 itu balasan dosa itu dari Allah, hukumnya 1 bulan. Kalau 10 kali berbuat dosa, 10 bulan. Ya kan? Kalau kita berniat berbuat dosa, tidak jadi. Niat tadi tidak jadi dosa. Kalau kita berniat berbuat baik, tidak kesampaian. Niat tadi jadi 1 pahala. Begitu cintanya Allah kepada kita. Jadi jangan ragu-ragu membangun masjid kita ini. Ya, mau apa? Kalau jendela tadi, kalau 10 cm ya 300.000, 10 cm kan mahal, ya kan? Kalau 100 cm, wah 3 juta. Pak jemaah, balasannya berapa? Kita lihat ayat lagi.
ladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah. Nah, kenapa istilahnya Allah menyebut meminjam? Yuqridu, akar katanya qarada. Yuqridu, ya kan? Karena istilah meminjam itu akan dikembalikan lagi, akan dibayar lagi berbentuk uang itu selama kita hidup. Maka Allah mengatakan orang berwakaf, orang berinfak, orang bersedekah disebut meminjamkan harta pada jalan Allah. Ya kan? Kemudian kalau meminjam itu apa? Akan dikembalikan. Jadi jangan khawatir. Kembalinya berapa? Adha'afan katsirah, dengan lipat ganda yang sangat banyak. Pak, kalau Bapak berbelanja di mall, tempat kita membayar itu apa namanya? Kasir. Apakah itu bahasa Indonesia? Tidak, Pak, itu bahasa Arab. Kenapa kasir namanya orang yang menerima uang itu? Karena dia mengumpulkan uang banyak. Ya kan? Kasir. Bahasa Arab itu. Dan juga sudah banyak jadi bahasa Minang, bahasa Arab itu. Ada enggak Bapak yang orang Bukit Tinggi sekampung dengan saya? Yang hadir ini ada? Orang Bukit Tinggi kalau sudah bersimpuh dan bersila ini, kemudian dia berdiri, dia begini-begini sudah berdiri. Itu apa namanya? Bahasa Indonesia-nya apa itu? Keram. Lambe namanya keram. Ada orang Bukit Tinggi bahaya kakinya kaki radan. Apakah itu bahasa Bukit Tinggi? Tidak. Itu bahasa Arab. Orang Arab itu kalau lama bersimpuh dan bersila, kemudian mereka berdiri, kafir dam, dam darah, kafir tertutup darah ke bawah, maka kaki keram. Hanya jadi semua Bukit Tinggi, orang tinggi, kaki radan. Maka kakinya kaki radan. Bahasa Indonesianya keram. Bahasa Padangnya kapocong, kapialu. Bahasa Padang. Jadi bahasa ini, induk bahasa itu bukan bahasa Inggris, Pak, tapi bahasa Arab. Ya kan? Ketika kita pergi haji, diperiksa tas kita di bea cukai. Atau apa nama istilah yang lainnya? Bea cukai itu? Ayo, imigrasi. Ini apa ini? Makulat, kata kita. Makanan kecil. Akar katanya akala, berubah jadi kata kerja makulat, jadi kata benda makulat. Makanan kecil. Ayo jadi orang Minang, bakso Minang, kulit. Kalau nyo minum kopi, dah aja ceknya ke bininya, ada kali kulit robot. Itu bahasa Arab. Ayo ubah itu orang ke bahasa Indonesia gini, kuliner. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa ini berasal dari bahasa Arab. Itu tandanya bahasa Arab itu bahasa yang akan dipakai nanti di dalam surga Jannatul. Kami yang tidak dari pesantren bagaimana Pak Ustaz? Dipandaikan saja oleh Allah nanti. Di surga itu Pak, kita akan menerima sayang Allah itu tak terbatas. Ya kan? Ini kan ada kita yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ya kan? Nanti di akhirat setinggi Nabi Adam semua. 37 meter atau 60 hasta. Jadi nak singkit ini kau sabar aja lah.
Nanti tinggi dalam surga. Nanti hitam-hitam pakai kozabana. Nanti putih bersih seperti Nabi Adam. Wajah 25 tahun. Wajah kita ini yang telah tua-tua ini bentuk pemuda 25 tahun. Kami ibu-ibu bagaimana? Wajah ibu nanti umur 19 tahun. Tinggi ibu 27 meter. Kulit bu putih, bulu mata hitam, rambut panjang, uban nabisen. Ibu tidak perlu pakai parfum karena di sana diharumkan oleh Allah penduduk surga itu. Salah satunya yang menyampaikan kita ke sana apa? Jangan jadi orang pelit. Ya, keluarkan dana sebagian untuk pembangunan masjid ini. Saya bacakan hadisnya ya. Inna saqiya, sesungguhnya orang yang pemurah, qaribun minallah, dekat dengan Allah, wa qaribun minan nas, dekat dengan manusia, wa qaribun minal jannah, dekat dengan surga, wa ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Jadi orang yang pemurah dekat dengan surga, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Anak-anak kita yang menerima santunan ini Pak, dia pasti berdoa, ya Allah, terimalah, tambahlah ya Allah amal-amal bapak-bapak yang memberikan, membantu kami ini untuk pendidikan kami. Lahiriahnya yang kita keluarkan itu kalau dicek isi dompet kita berkurang dia, tapi batiniahnya dia akan bertambah terus. Kebalikannya, wa innal bakhila, orang yang bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribun minan nar, dake jo narako. Jadi jangan jadi orang sempili ayam. Ada enggak orang Pariaman? Lain. Ambo tanya orang Pariaman dan di Padang. Ciri-ciri orang sempili itu jor. Anggi hujan payungnya kapit. Kue takajawan danyo ini. Kok kemakan wilayahnya dadi ayam sakit. Akhirnya nyusi ada ini lalu yang sakit. Jadi istri pun marah kepada suaminya yang kikir. Maka bapak-bapak kepada istri jangan kikir. Ya kan? Apa yang diminta kasih. Dah, begini lah udah jelek. Kabulkan. Itu mintanya. Contohnya tadi. Dah, begini lah udah jelek. Ini kan abaco alhamdulillah. Jadi jangan kikir kepada istri, karena dia itu adalah mitra kita dalam hidup, dan dia yang memotivasi kita bekerja. Ya, itulah istri kita. Jangan kikir. Kaum muslimin para jemaah, benarkah satu kebaikan kita baik, kita bikin balasannya banyak? Benar. Sudah banyak dibuktikan. Ada nama desa di Sumatera Barat, Pak, Pandai Sike. Itu Kabupaten Tanah Datar. Ada orang kaya, kaum muslimin, itu sudah banyak dia bikin pesantren, rumah yatim, masjid. Sudah banyak dia bangun dengan uangnya sendiri, tapi dia bertambah kaya. Ya kan?
Kalau kita lihat bapak-bapak dagangannya hanya beras, ya kan? Banyak juga orang berjualan beras ini Pak, tapi bangkrut. Kenapa? Jangankan untuk bersedekah, orang beli beras ini saja dia kecoh. Bagaimana? Nyo campur bare sono jo bare dono. Bangkrut sudah. Jadi dalam hidup ini, apapun usaha kita, jangan dicampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Itu akan membawa petaka untuk kita. Sebab apa? Tidak bisa yang halal dan yang haram itu dicampur. Contoh, bapak-bapak bikin gulai kambing. Karena pemasaknya cukup, harum sekali. Karena harumnya gulai kambing itu, orang sedang zikir terpengaruh. Orang zikir kan begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa mau minum gulai kambing itu icenya zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gulai kambing yang telah kita masak tadi terletak di dalam kuali, tidak tertutup. Kemudian rumah-rumah lama sudah usang, ya kan? Itu platformnya tadir yang telah lapuk. Kemudian kucing buang air besar di atas tadir itu, karena sudah berlobang, jatuh tadi. Kucing tadi ke dalam gulai kambing tadi. Mau juga enggak ibu makan gulai kambing itu? Kalau amu itu laili itu. Kenapa enggak mau kita makan lagi? Karena sudah campur aduk antara yang buruk dengan yang baik. Itu bahayanya. Sekarang banyak orang begitu, Pak. Yang halal dia cari, yang batil, yang haram dia campurkan ke yang halal itu. Di sinilah akhirnya dia dapat hukuman dari Allah. Ada namanya yang mengurus di KPK, ada yang mengurus Tipikor. Jadi kaum muslimin kita hindarkanlah yang buruk-buruk itu. Yang baik saja kita kerjakan. Contohnya apa? Menyelesaikan pembangunan masjid ini. Kalau saya ulang, bapak-bapak, ibu-ibu, kajian di Masjid Al-Hakim, ya kan? Di tepi laut di Padang itu Ramadan itu, bulan Ramadan kemarin. Itu yang diviralkan orang. Ya kan? Dia bagi 4 pengajian itu videonya, dia viralkan. Sehingga itulah yang membuat saya diundang jauh-jauh ini. Karena Bapak Ibu menonton di YouTube. Kita panggil juga Ustaz ini ke desa kita. Kita melihat dalam foto saja bagaimana dia kalau datang berhadapan dengan kita. Sekarang Bapak berhadapan dengan saya. Tidak di dalam foto. Dalam foto tidak bisa Bapak meneliti. Sekarang bisa. Apa yang aneh Bapak lihat di kepala saya ini? Kalau uban itu sudah jelas. Yang terletak di kepala saya apa yang aneh? Ayo talingo langsung lihat itu. Talingo ketek salah. Mereka di kampung, mereka di galai, buyong salah. Kenyataan, tak perlu kita marah. Kajian yang saya sampaikan di Masjid Al-Hakim itu, orang yang pemurah, jangankan sumbangan untuk masjid,
memberi makan orang saja dengan roti dan susu kambing, balasan Allah setelah itu tidak tanggung-tanggung. Sehingga kemarin kan Haji Joni mengatakan ada jemaah, siapa yang datang ke Rohul? Oh, Ustaz berkeli saja. Yang tak berkeli enggak. Berkeli. Jadi ini orang Amerika ini, kulit hitam. Kaum muslimin, dia mempunyai orang tua yang sakit-sakitan. Tapi dia sudah terdidik dengan Islam. Apa kata orang tuanya kepadanya? Dodi, ya Bapak Mama, rasanya kami tidak akan lama ini lagi karena sudah sakit-sakitan. Warisan yang kamu terima tidak ada, nak. Cuma ada belanja untuk setahun memakan. Kalau kami tidak ada lagi di hadapanmu, kami sudah meninggal, habis uang untuk membeli makanan selama setahun, engkau harus bekerja ya nak. Jangan minta-minta ya. Orang yang minta-minta, kata Rasulullah, kalau tubuhnya tidak cacat, dia akan hadir nanti di akhirat dengan muka tak berdaging. Ya. Jadi jangan minta-minta walaupun kita kekurangan. Kalau tubuh kita kuat, ya kan, anggota tubuh kita cukup, berusaha. Indah-indahnya di Bali undah bekas cek tolak mau cek, ya kan? Daripada minta-minta. Tapi yang anehnya sekarang manusia ini yang minta-minta itu tidak yang miskin saja, ya kan? Minta proyek, minta pangkat, minta kedudukan, minta pangke itu berangna Nabi. La tas'alil jah. Jangan engkau minta pangkat. Tapi kalau orang percaya, diangkat kita, dilantik kita tanpa diminta, itu namanya amanah. Kita pegang teguh amanah itu. Siang dijadikan tungke, malam dijadikan bantah. Ya kan? Kita pelihara amanah itu. Diminta-minta jangan. Sesudah orang tuanya ini meninggal, Pak, itu caranya hanya 15 menit. Meninggal ibunya duluan, sudah itu meninggal pula bapaknya. Yatim piatu dalam umur 10 tahun. Setelah habis perbekalan untuk setahun memakan itu, perut ini kan lapar terus. Ya Allah, kata ibu saya tak boleh minta-minta. Perut saya lapar, uang tak ada lagi. Kalau saya mencuri itu lebih besar dosanya, ya Allah. Izinkan saya kali ini untuk minta. Kelihatan olehnya rumah orang kaya. Di sana ada kedai, tapi penunggunya gak ada. Maka dia ketuk pintu, Assalamualaikum. Keluarlah anak perempuan kira-kira berumur 8 tahun. Waalaikumsalam. Apa kabar bang? Kata Murkeli, tidak ada. Sebenarnya dia mau minta makanan, tapi teringat pasang ibunya. Apa? Minta-minta jangan, nanti mukamu tak punya daging. Apa katanya kepada anak perempuan tadi? Maaf ya dek, udah salah ketuk, tidak ada. Cuma saja anak kecil umur 8 tahun itu air. Bang, abang jangan berbohong dengan kita. Kita lihat lutut abang itu menggigil, muka abang pucat, abang kelaparan kan? Jadi dalam hidup itu arif yang perlu, Pak. Saya kalau ada orang lihat-lihat jam ketika saya ngaji ini, saya Assalamualaikum aja. Jangan lihat-lihat jamnya. Habis cerita ini kita bubar lagi. Kenapa? Perut saya lapar.
diambil oleh anak kecil tadi ke dalam susu kambing panas dan roti bakar. Sekarang dijual roti bakar itu ke komplek-komplek, sandwich. Karena orang ini berjualan makanan, orang kini bertanya, berapa beli ini? Minta dijual bang, ini sedekah kami. Selama abang belum dapat kerjaan, kesini aja makan. Kami diberi rezeki lebih oleh Allah. Jadi dia minta hanya satu kali itu. Kemudian dia diberi saja lagi, tidak minta-minta. Mungkin agak 10 sampai 12 kali dia di sana, dia dapat ibu angkat. Ya kan? Ibu angkat ini kaya raya dan baik. Orang kali ini orangnya pintar. Ya kan? Maka disekolahkanlah dia. 16 tahun kemudian dia menjadi dokter spesialis penyakit dalam. Anak tadi tentu sudah remaja, putri pula dia. Tapi malang nasibnya saat itu, dia dapat sakit kanker payudara. Sudah stadium 4. Kemana-mana berobat belum ada surat. Akhirnya dirujuk berobat ke rumah sakit Eworkeli tadi. Dia yang sudah menjadi direktur melihat surat rujukan, menangis dia. Ya Allah, ternyata anak gadis yang sakit ini adalah adik kecil yang pemula 16 tahun yang lalu memberi makan anak yatim dengan susu kambing dan roti bakar. Anak yatim itu adalah saya, ya Allah, Engkau tahu. Sekarang anak ini sakitnya berat, ya Allah. Saya akan berusaha dengan ilmu yang Engkau berikan kepada saya untuk merawat anak ini. Ya Allah, tolong saya, sembuhkanlah penyakitnya. Jadi dia tak minta uang jaminan, Pak. Dirawat saja. Sini kan banyak dokter, Pak. Nah, siap, uang jaminan, Pak. Bukan nasihat, uang lari. Sebenarnya tidak perlu itu. Andaikan ada orang yang tidak jujur, lari dia, tidak dibayar. Nanti Allah akan ganti dengan yang lain. Orang beriman pandangan hidupnya begitu. Orang beriman dianiaya orang, Pak, tidak dibayar orang, utang kepadanya, dia biasa-biasa saja. Iya kan? Tidak cemas dia. Para jemaah, 5 bulan kemudian sembuh anak tadi dari penyakit. Tapi begitu akan membayar dia Okay.